Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan untuk beraktivitas dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan terus berprestasi, produktif, dan tetap semangat. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang bagaimana mencari gagasan dan menentukan peluang usaha. Untuk multivitaminnya nanti silakan dibaca sendiri di Mushaf Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77. Nanti lebih dalam silakan dibaca tafsirnya. Allah firmankan, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Nah, jadi nanti bisa teman-teman baca di tafsir, apakah Ibnu Katsir, apakah jalan lain di web, saya kira banyak didapati. Nah, beberapa kompetensi dasar atau tujuan dari materi ini. Yang pertama adalah menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru dalam berwirausaha. Kemudian yang kedua menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif. Kemudian juga menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif. Kemudian bidang usaha kelompok pelayanan dan kelompok analitis. Serta menjelaskan ide usaha dari imitasi. Ya. Jadi nanti teknik-teknik bagaimana kita bisa memulai atau mencari gagasan untuk berwirausaha. Baik, kita mulai saudara sekalian. Nah, sebagai pendahuluan bahwa di dalam berwirausaha menentukan jenis produk dalam arti apakah produk itu menguntungkan atau profitable ataukah tidak, dan juga menentukan waktu, memilih waktu dalam artian apakah konsumen saat itu membutuhkan atau tidak, itu sangatlah penting. Jadi sekali lagi, dalam memulai sebuah usaha itu menentukan jenis produknya dan memilih timingnya itu sangat penting. Nah, karena wirausaha tentu tidak cukup hanya mengandalkan gagasan kreatif saja dalam pembuatan produk, tetapi ia juga membutuhkan strategi yang jitu, strategi yang bagus, dan eksekusi yang tepat. Ya, contoh ekstrimnya misalnya kita memiliki ide membuat produk payung misalnya, tapi produk itu kita launchingnya pas musim kemarau, ya tentu timingnya tidak tepat. Ya mungkin akan lebih cepat direspon oleh pasar ketika kita meluncing produk payung itu ketika musim penghujan. Nah, jadi sekali lagi dalam berwirausaha menentukan jenis produknya dan juga memilih waktu itu sangatlah penting. Nah, bahkan ada sebuah riset, bahwa sebuah produk baru hasil dari inovasi yang diperkenalkan oleh sebuah perusahaan yang mapan sekalipun itu sering mengalami kegagalan. Bahkan ini pernah diungkap oleh majalah Business Week, di mana dalam majalah itu diberitakan atau disampaikan bahwa jika perusahaan mengeluarkan kemampuan maksimalnya dalam berinovasi, maka produk baru yang dipasarkan pada pasar baru itu ternyata hanya mempengaruhi 1 dari 20 orang. Karena orang-orang di pasar baru itu masih menggunakan
produk lama ataupun yang sejenis yang sudah sering dia gunakan. Nah, sementara produk lama yang dipasarkan pada pasar baru itu akan mempengaruhi 1 dari 4 orang. Nah, dari laporan ini tentu kita bisa melihat bahwa sehebat apapun inovasi, ketika itu diperkenalkan pada pasar baru, ternyata hanya sedikit saja mempengaruhi konsumen. Sementara produk lama itu lebih bisa diterima oleh pasar, meskipun itu pasar baru karena brandnya itu sudah lama ya, sudah terkenal. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya di samping jenis produk itu juga timing yang tepat. Nah, bagaimana kemudian menemukan peluang usaha itu? Nah, saudara sekalian, peluang usaha itu bersumber dari adanya kebutuhan individu ataupun masyarakat. Ya. Jadi ketika kita ingin membuka sebuah usaha, tentu kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh individu atau masyarakat. Nanti di bagian slide-slide berikutnya akan kita pelajari beberapa metode untuk itu. Nah, oleh karena itu, jika ingin mulai mewujudkan berwirausaha, maka tentu yang harus dijawab terlebih dahulu, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau apa yang menjadi kebutuhan anggota masyarakat saat ini atau juga kebutuhan masyarakat ya di masa mendatang. Jadi kira-kira yang akan tren saat ini dan yang akan datang itu apa yang akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu salah satu upaya untuk menemukan peluang usaha. Jadi ya karena tentu saja usaha kita itu akan menarik minat konsumen ya, di dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, maka tentu saja ya agar peluang itu semakin kelihatan ya kita tahu lebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk memahami kebutuhan masyarakat tentu diperlukan ya diagnosa ya, perlu dilakukan survei terhadap lingkungan usaha secara menyeluruh ya, meliputi faktor ekonomi, politik, ya, pasar, persaingan, pemasok, teknologi, sosial, dan geografi. Ya, jadi seperti contoh beberapa supermarket, ya katakanlah di dekat kampus kita itu ada Purnama ya. Sebelum memutuskan mendirikan Purnama, ya ownernya juga melakukan survei. Ya kira-kira masyarakat sekitar Karangkajen itu dalam memenuhi kebutuhannya barang-barang apa saja yang dibutuhkan setiap bulan. Ya, gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat ekonomi ya masyarakat sekitar. Kemudian bagaimana persaingan ya. Adakah pusat-pusat perbelanjaan ataupun supermarket yang lain di sekitar situ. Bagaimana teknologinya dan sebagainya. Ya, jadi untuk memulai usaha, menemukan peluang usaha itu perlu kita pahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami bahwa lingkungan usaha itu senantiasa berubah setiap saat. Bahkan perubahannya barangkali sangat cepat. Seiring dengan itu juga terjadi perubahan-perubahan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Barangkali kalau kita lihat sekarang katakanlah terjadi perubahan aktivitas ya digital ya di masyarakat kita sekarang tentu akan semakin ramai ya, baik dari sisi kebutuhan hardware perangkat maupun dari sisi kebutuhan jaringan misalnya, karena kita tahu
sekolah dari rumah, sekolah online, ya, kita pun juga kuliah online, maka tentu masyarakat akan sangat butuh dengan perangkat-perangkat IT, ya, dan juga kebutuhan akan ketersediaan jaringan. Dan ini akan terus berubah. Barangkali ke depan akan muncul lagi model-model baru, gitu ya. Jadi senantiasa berubah ya, lingkungan usaha itu. Nah, maka untuk menemukan peluang usaha yang prospek, ya, seharusnya sebagai seorang wirausaha senantiasa mencari informasi ya, yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan tentu saja ketika kita bicara kebutuhan masyarakat, ya juga terkait dengan geografis, ya, tempat di mana masyarakat itu berada. Berbeda misalnya ketika kita membuka usaha di wilayah perkotaan, barangkali berbeda dengan ketika kita membuka usaha di wilayah pedesaan. Karena tingkat kebutuhan dan juga macam dan jenis kebutuhan orang kota tentu mungkin berbeda dengan orang desa. Apalagi dikaitkan dengan profesi dan pekerjaannya. Ya. Nah, berikutnya, kaitannya dengan menemukan peluang usaha dan mencari informasi terkait dengan perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat, maka kita perlu yang namanya sumber-sumber informasi. Nah, sumber informasi itu dapat kita peroleh dari instansi, lembaga pemerintah, ya, dari media massa, dari pasar, ataupun mungkin melalui survei, ya, wawancara dengan konsumen. Seperti tadi saya sampaikan, perlu misalnya sebelum kita membuka usaha itu kita menyebarkan kuesioner, ya, dan sekarang tidak sulit, ya, semakin mudah dengan teknologi, ya, dengan fasilitas teknologi kita bisa membuat survei itu dengan sangat mudah, ya, dan penyebarannya pun dengan sangat mudah, barangkali dengan WA, dengan medsos itu bisa kita lakukan. Jadi pada intinya peluang senantiasa ada, ya, karena perubahan-perubahan itu terus berlangsung, baik pada tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. Kebutuhan individu akan terus berlangsung dan bahkan bisa berubah-ubah. Demikian pula kebutuhan masyarakat itu akan terus ada dan barangkali juga akan berubah, ya, karena dengan berubahnya situasi dan kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, kemampuan kita melihat peluang sangat tergantung dari informasi yang kita peroleh, ya, tentang faktor lingkungan usaha kita. Semakin banyak informasi, maka akan semakin banyak, ya, peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Ya. Kata pepatah, siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, berikutnya, saudara. Setelah kita melakukan berbagai upaya tadi lewat apakah survei, ya, apakah lewat berita, kita bertanya kepada instansi pemerintah ataupun lewat berbagai sumber-sumber informasi yang ada, dan kita akhirnya mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, maka untuk memulai usaha, langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha itu yang paling tepat dan paling cocok untuk saya? Nah, gitu ya. Jadi tentu tidak semua gagasan usaha, tidak semua jenis usaha itu cocok dengan diri kita, ya. Meskipun banyak, ya, ide itu banyak, tetapi belum tentu ide-ide itu semuanya cocok. Nah, pertanyaan ini sangat tepat. Kenapa? Mengingat setiap orang itu memiliki potensi kepribadian yang berbeda-beda. Ya, sekali lagi setiap orang memiliki potensi, ya, dan juga kepribadian yang berbeda-beda. Karena akan sangat erat hubungannya antara kesuksesan
seorang wirausaha itu dengan kepribadian yang dia miliki. Nanti akan kita pelajari, ada teorinya di situ. Nah, maka dalam memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha, ya, tentu kita perlu menyesuaikan dengan potensi-potensi yang ada pada diri kita, ya, dan juga dengan kepribadian yang ada pada diri kita. Jangan sampai kemudian meskipun gagasan-gagasan itu menarik, tapi karena kita tidak memiliki passion, kita tidak memiliki kemampuan, ya, potensi diri kita tidak match dengan gagasan itu, kemudian kita paksakan, yang pada akhirnya kemudian usaha itu tidak akan terurus dengan baik. Ya, sayang gitu ya kira-kira. Jadi sekali lagi, memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan-gagasan usaha yang sudah kita miliki tadi perlu disesuaikan dengan potensi diri dan juga kepribadian diri kita. Karena resikonya ketika keliru di dalam memilih disebabkan karena tidak cocok, ya, tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki, dengan kepribadian kita, pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan atau bahkan kegagalan usaha di kemudian hari. Saya kira sudah banyak contoh yang bisa kita sebutkan di sana. Nah, berikutnya saudara sekalian, pertimbangan di dalam memilih usaha. Dalam memilih usaha perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut, ya. Ini saya ambilkan dari modul yang sudah saya share di pertemuan pertama. Silakan nanti dibaca detailnya di sana. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan bahwa lapangan usaha yang cocok untuk orang lain itu belum tentu cocok untuk kita. Cuma sayangnya banyak di antara kita yang ingin memulai usaha itu karena dorongannya itu, koncoku sukses, teman saya sukses ya, dia bikin katakanlah buka rumah makan misalnya, sukses misalnya. Ya, karena melihat teman kita sukses, kita kemudian memilih usaha yang sama dengan teman kita dengan harapan bisa sesukses teman kita yang sukses itu. Tapi belum tentu ya, karena sekali lagi itu sangat terkait dengan potensi kita dan kepribadian kita. Sehingga usaha yang cocok bagi orang lain itu belum tentu cocok bagi kita. Demikian pula usaha yang cocok bagi kita belum tentu cocok bagi orang lain. Intinya bahwa ketika kita memulai usaha, tentu boleh melihat kesuksesan orang lain, tapi jangan semata-mata karena kita ingin meniru kesuksesan orang lain, kemudian kita membuat usaha atau lapangan usaha kita sama dengan orang lain, hanya karena kita mengira bahwa kita pun akan sukses seperti orang lain itu. Yang kedua, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan, belum tentu pada saat ini masih menguntungkan. Atau lapangan usaha yang saat ini menguntungkan itu belum tentu ya, pada masa yang akan datang itu menguntungkan. Saya masih ingat betul dulu di tahun-tahun berapa ya, 97, 98, 2000-an ya kira-kira ya. Itu ada usaha namanya wartel, warung telepon ya. Ya, di mana-mana ada warung telepon. Sampai ada dosen saya yang punya wartel itu 5 bilik atau berapa, itu penghasilannya sangat besar ya. Jadi luar biasa dulu, sehingga orang berlomba-lomba bikin wartel, warung telepon. Kalau dulu ada ketentuan minimal jarak wartel satu dengan yang lain itu 100 meter, nah ketika itu karena menguntungkan, banyak orang yang di mana membuka. Jadi bikin jaringan langganan telepon, kemudian dibikin wartel. Tapi kemudian setelah handphone berkembang, ya, kemudian banyak masyarakat yang sudah bisa membeli HP, karena dulu tahun-tahun itu HP masih barang yang barang yang langka ya kira-kira. Tidak banyak orang yang punya. Ketika itu saya punya HP Nokia pisang yang gede itu. Bahkan sebelum itu punya HP AMPS yang tebal sekali itu. Ini sudah hebat ketika itu.
Nah, maka begitu HP itu sudah berkembang, maka kita lihat ya, banyak para pebisnis ya bidang wartel telekomunikasi itu bertumbangan. Nah, itu perlu kita tahu ya, perlu kita pahami bahwa usaha yang masa lalu menguntungkan belum tentu saat ini menguntungkan. Demikian pula yang saat ini lagi booming ya, belum tentu di masa yang akan datang itu menjadi usaha yang menguntungkan. Nah, ini perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis usaha. Nah, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah pun, yang ketiga yang juga perlu kita perhatikan, belum tentu dapat berkembang dengan baik pula di daerah lain, ya, ataupun sebaliknya. Ya. Apa ini ya contohnya? Ya mungkin barangkali usaha-usaha yang khas daerah misalnya. Ya, kalau misalnya saya baru saja liburan dengan keluarga ke Dieng ya, ke Wonosobo. Di sana banyak warga yang memproduksi uh, apa uh, rika-rika apa ya, jadi manisan itu ya. Nah, sehingga setiap orang itu menjual ya barang itu, berbisnis ya, usaha di bidang makanan, oleh-oleh ya. Nah, bisa jadi ketika kita membuka usaha semacam itu di Jogja ya belum tentu laku ya, karena itu sudah menjadi khasnya ya, daerah Wonosobo. Demikian pula yang namanya bakpia itu kalau tidak salah ya khasnya Jogja gitu. Ya, sehingga kalau buka usaha bakpia di luar Jogja barangkali ya laku, tetapi kurang seramai kalau di Yogyakarta atau yang lain lah kira-kira begitu. Nah, artinya lapangan usaha yang berkembang dengan baik di suatu daerah itu belum tentu dapat berkembang baik di daerah yang lain. Nah, maka berangkat dari pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di atas 1 sampai 3, maka dalam memilih lapangan usaha kita perlu melihat dan mengkaji kondisi internal kita sendiri dan juga kondisi eksternal ya, di mana usaha akan kita jalankan. Karena faktor internal dan faktor eksternal akan sangat menentukan kesuksesan kita di dalam menjalankan usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor internal? Nah, yang dimaksud faktor internal misalnya penguasaan sumber daya. Apakah kita punya lahan sendiri, bangunannya, ya, peralatan, dan juga modal finansialnya. Ya. Juga terkait dengan penguasaan teknis, keterampilan, ya, penguasaan manajemen, dan juga jejaring sosial yang kita miliki. Termasuk tadi adalah faktor kepribadian kita. Ya, apakah potensi dan kepribadian kita itu cocok dengan jenis usaha atau bidang usaha yang akan kita jalankan. Nah, sementara faktor eksternal juga perlu kita perhatikan, misalnya peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan daerah, ya, terkait dengan jenis usaha yang akan kita jalankan, kira-kira membutuhkan izin yang rumit atau tidak, harus ada syarat amdalnya atau tidak, itu juga perlu menjadi pertimbangan, ya. Karena bisa jadi ide kita bagus, tapi ternyata kalau jenis usaha kita itu harus mengurus izin AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungannya. Nah, itu ternyata harus ada syarat-syaratnya yang berat. Nah, tentu itu menjadi pertimbangan juga. Termasuk faktor eksternal adalah tingkat permintaan dan penawaran, ya. Kemudian persaingan, risiko, ya, dan juga prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun tingkat global. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu perhatikan ketika akan memulai sebuah usaha. Meskipun banyak para pengusaha pun juga mengatakan, pokoknya rasa mikir sing penting mulai, kira-kira begitu. Namun tentu akan lebih baik ketika kita sebelum memulai itu juga sudah memiliki pengetahuan, ya, memiliki informasi yang terkait dengan usaha yang akan kita jalankan. Ada pertimbangan-pertimbangan, itu tentu lebih baik, ya. Meskipun ada madhab yang lain bahwa bisnis itu yang penting mulai, jangan banyak berpikir, jangan banyak pertimbangan, kira-kira begitu.
Nah, berikutnya saudara, kalau tadi berkaitan dengan menentukan usaha itu dikaitkan dengan kepribadian, dengan potensi-potensi diri kita, maka ini memang sangat cocok dengan pendapat para wirausahawan yang sudah sukses. Ya. Saya punya banyak video karena dulu saya mengikuti 30 dosen di Yogyakarta ini dilatih oleh Dikti bekerja sama dengan Bank Mandiri, yaitu melatih dosen-dosen kewirausahaan di perguruan tinggi. Nah, ketika itu kita mendapat buku, 100 buku kewirausahaan. Teman-teman kalau besok sudah bisa ke kampus, bisa pinjam di perpustakaan, dan juga mendapatkan motivasi dari para pengusaha muda ketika itu. Ketika itu yang datang ke pelatihan kami ada Mas Sabtuari, ya, ada Mas yang Baba Raffi itu kebab ya, itu datang ke pelatihan kami, dan banyak pengusaha-pengusaha muda yang didatangkan dan ya mereka cerita gitu. Bahkan ada videonya, nanti bisa saya share di Google Classroom. Nah, mereka mengatakan bahwa salah satunya adalah keberhasilan mereka itu katanya ditentukan oleh banyak hal. Namun yang paling penting kata mereka, para wirausaha sukses ini adalah apakah dia mengatakan apakah Anda benar-benar mengenal karakter Anda dan berada pada bidang yang Anda sukai atau Anda akrabi, atau bidang itu betul-betul hobi Anda, kira-kira begitu. Nah, itu yang dikatakan hampir semua pembicara ketika itu. Jadi, apakah Anda itu benar-benar sudah tahu karakter Anda? Anda itu orangnya seperti apa? Dan apakah ya Anda kalau memulai usaha itu sudah memang bidangmu ya, cocok dengan apa yang Anda miliki, cocok dengan karakter Anda, dan memang usaha itu Anda sukai, ya, Anda akrabi, ya, menjadi hobi Anda, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, mereka juga mengatakan bukan tidak mustahil keberhasilan itu hanya soal waktu saja bagi orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya, mencintai usahanya. Artinya ketika kita ini punya passion, memang hobinya di situ, meskipun barangkali dalam perjalanannya itu mengalami keterpurukan, kegagalan, karena dia sudah terlanjur cinta dengan usahanya, maka dia akan mudah bangkit gitu. Karena memang hobinya di situ gitu. Nah, maka ini menjadi sangat mendasar gitu ya. Nah, yang ketiga, mereka pun juga mengatakan bahwa produk itu meskipun sederhana, ya harus dikeloni. Dikeloni ini bahasa bahasa kiasan ya. Jadi ya harus ditekuni, kira-kira begitu. Diajak bicara, ya, diberi perintah, diberi sentuhan pribadi dan lain sebagainya. Maka Mas Sabtuari ketika dia cerita ketika mendirikan kedai digital, ya, dia membuat sablon di MOOC, ya, itu betul-betul diajak bicara ini ya. Ya, jadi produknya ini kamu harus menarik ya orang sehingga senang bila menggunakanmu, kira-kira begitu. Jadi dia betul-betul mendalami produk-produknya ya. Diajak bicara, kalau ditolak oleh konsumen kira-kira di mana yang diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah beberapa hal yang disampaikan oleh para pengusaha. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika kita akan memulai usaha itu harus mengenal panggilan jiwa lah, katakanlah begitu. Ya, seseorang itu harus benar-benar mengenal panggilan jiwanya dan mampu memenuhi keinginan pasar berangkat dari gelora jiwanya yang bersemangat. Intinya bahwa ketika kita akan memulai usaha itu datangnya dari panggilan jiwa kita. Ya karena kita memang memiliki minat yang besar terhadap usaha itu gitu kira-kira. Nah, ada 3 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa usaha itu cocok dengan diri kita, ya. Peluang itu bersifat personal, akrab dengan kita,
memerlukan kemampuan yang kita miliki, ya, cocok dengan kepribadian kita, dan kita juga menyukai, ya, usaha itu sesuai dengan hobi ataupun minat kita. Yang kedua, kita juga punya akses, ya, kita dapat apakah mengakses bahan baku, mengakses permodalan, ya, kita punya jaringan, ya, didukung oleh lingkungan kita. Nah, itu ya, akan semakin mengakselerasi usaha kita untuk cepat bisa eksis. Dan yang ketiga adalah memang bisnis kita itu potensial. Artinya ya komersialisasinya harus bisa memberikan tingkat pertumbuhan dan tingkat pengembalian investasi yang baik. Ya, paling tidak kita untung dan bisa break even point-nya atau titik balik modalnya itu bisa cepat, kira-kira begitu. Nah, kalau tiga hal ini terpenuhi, maka insya Allah usaha yang akan kita lakukan itu berhasil. Ya, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman para wirausahawan sukses. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besarnya panggilan jiwa kita terhadap usaha yang akan kita jalani, maka paling tidak seorang pengusaha atau calon pengusaha itu harus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa yang paling Anda sukai? Ya, jawab nanti apa kira-kira. Kalau mau usaha, apa yang Anda paling senangi dulu itu apa kira-kira? Oh, saya senang burung. Nah, gitu. Nah, saya senang otomotif gitu. Nah, ini saya kemarin mbah saya dari Jakarta pulang, dia cerita ada tetangganya yang kemarin bekerja di bandara, ya, sebagai pegawai di Bandara Soekarno-Hatta. Karena ada kasus pandemi ini kemudian dirumahkan, gitu ya. Nah, kemudian tetangganya ini senang dengan otomotif, terutama onderdil, ya, onderdil motor. Nah, kebetulan dia senang dengan motor Vespa. Nah, sehingga karena kondisi yang dia hadapi, dirumahkan dari sebuah maskapai penerbangan, kemudian dia berusaha menyalurkan hobinya itu dengan cara apa, ya, jualan online gitu, ya, buat marketplace, ya, jualan online lewat medsos, yaitu onderdil Vespa, sejak Vespa jadul sampai Vespa terbaru itu semua dia siapkan aksesoris dan onderdil motor Vespa. Jadi spesialis Vespa, kira-kira begitu. Nah, dia mengambil barangnya itu, punya relasi, ya, di asalnya Vespa mana, ya, di Italia, ya. Italia, dan yang KW2-nya dia ambil dari Thailand. Nah, akhirnya justru di masa pandemi ini dia, ya, kebanjiran order, dan konon omsetnya sudah ratusan juta, ya, per bulan. Nah, jadi berangkat dari hobi, ya, berangkat dari apa yang dia senangi. Maka kalau kita mau bisnis sesuai dengan panggilan jiwa kita, dan itu kata para wirausahawan yang sudah sukses tadi merupakan faktor yang terpenting, ya, dalam memulai usaha, yaitu usahalah sesuai dengan yang kamu senangi. Maka tentu pertanyaan paling mendasar adalah apa yang paling Anda senangi. Yang kedua, apakah kegemaran atau hobi Anda? Yang ketiga, produk dan proses apa yang paling Anda ketahui? Kemudian yang keempat, apakah sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika sedang menganggur? Nah, ini jawab aja ini pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian, apakah tujuan terpenting Anda dalam bisnis? Apakah Anda mendapatkan keuntungan, kebebasan, atau yang lain? Dan yang keenam, ide mana yang muncul sebagai respon terhadap 4 pertanyaan pertama yang memenuhi tujuan pada pertanyaan kelima. Jadi nanti dijawab dulu 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, dan nanti kemudian sampai kelima, ya, kemudian 6-nya itu baru dijawab. Ya. Inilah kata para ahli, kalau kita ingin mengenal, ya, panggilan jiwa kita terkait dengan usaha yang akan kita
jalankan. Ya, pilihannya itu tergantung dari jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Nah, baik, saudara sekalian. Kemudian yang berikutnya, kaitannya dengan mengenal panggilan jiwa. Tadi disampaikan bahwa salah satu yang mendorong suksesnya seseorang dalam berwirausaha adalah ketika dia memilih jenis usaha yang sesuai dengan kepribadian, ya, sesuai dengan panggilan jiwanya. Maka berkaitan dengan mengenal panggilan jiwa, maka kita bisa memahami masing-masing orang itu memiliki keunikan. Ya. Masing-masing orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Yang pertama, pada ekstrim pertama atau pada kuadran pertama, ya, nanti akan kita buat sebuah grafik kira-kira begitu. Ada orang-orang yang memiliki keterbukaan, dalam istilah ilmu sosial namanya ekstrovert, ya. Dan ada juga orang-orang yang sangat membatasi diri dari pergaulan, yang disebut dengan orang-orang yang tertutup atau introvert. Itu yang pertama, sisi pertama. Yang kedua, dari kecenderungan seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ada kalanya kita menemukan orang-orang yang cenderung memerintah, cenderung mengendalikan orang lain. Yang kemarin dalam teori McClellan yang kita sampaikan di pertemuan ketiga kemarin, itu power motifnya tinggi gitu ya kira-kira. Dia cenderung memerintah, ya, tidak mau mengalah, tapi dia inginnya memerintah. Kalau di tim itu inginnya dia jadi ketua kira-kira gitu. Inginnya mengendalikan, memerintah orang lain. Tetapi ada juga sekelompok orang yang lebih senang justru dia menjadi yang dipimpin, atau dia senang mengalah gitu, tidak mau mengendalikan, tetapi malah senangnya dikendalikan, ya. Nah, orang yang memiliki kecenderungan mengendalikan itu disebut dengan dominan, sedangkan yang senang mengalah itu dinamakan dedikatif, ya. Jadi ada dua kuadran. Kuadran pertama adalah orang terbuka, orang tertutup, extrovert, introvert. Kemudian kuadran keduanya adalah orang dengan tipe dominan, lebih senang memerintah, mengendalikan. Dan yang kedua ada orang yang senang mengalah, dedikatif. Ya. Extrovert, introvert, dominan, dedikatif. Nah, ini teori, saudara sekalian. Ini teori yang sudah diuji. Nah, tentu nanti ini bisa menjadi acuan teman-teman semua ketika akan memulai usaha. Saya pun dulu juga demikian. Usaha saya yang pertama itu rental komputer, ya. Rental komputer itu saya dirikan tahun 2001, ya. 2001 ketika itu ya masih cukup banyak ya keuntungannya, karena ketika itu rental komputer itu masih jarang dan juga banyak orang yang masih menyewa, ya. Saya punya 5 unit ketika itu. Kemudian saya berganti usaha itu di bidang konten digital, ya. Dan saya juga punya 2 warnet ketika itu di Jogja, dan juga sekarang masih ada di Wonogiri, meskipun sekarang sudah mulai sepi, ya, karena warnet sudah banyak beralih ke game, ya, ke game online kira-kira begitu. Meskipun masih jalan tapi sekarang sudah berubah, ya, warnetnya juga sudah sepi gitu. Nah, sama ketika akan mendirikan usaha itu saya berpikir kira-kira saya cocoknya yang mana ya, ke pelayanan atau ke inovasi atau kemana kira-kira gitu. Nah, itu pun membutuhkan masukan-masukan gitu ya. Di samping kita mengetahui diri kita itu seperti apa, kita juga butuh masukan orang lain. Nah, kalau susun dalam sebuah grafik, ya, di situ ada kuadran-kuadran tadi, ya. Jadi pesannya sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan, dan hobi Anda. Tadi ada
kuadran introvert, ekstrovert di sini. Ini berarti tertutup, ini terbuka. Kemudian dari sisi relasi dengan orang lain ada dedikasi dan ada dominasi, ya. Dominasi ini berarti orangnya suka merintah, ya. Kalau yang ini suka mengalah. Ini tertutup, ini terbuka. Nah, saudara sekalian, kaitannya dengan panggilan jiwa tadi, maka ada paduan-paduan, ya, baik orang secara pribadi dengan ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Ada kalanya orang itu tertutup dan tetapi dia tipenya adalah ingin memerintah. Jadi orangnya tertutup tapi dia ketika berinteraksi dengan orang bersama dengan orang lain dia tidak mau mengalah. Dia pengennya mendominasi, dia pengennya memerintah, dia pengennya menjadi pemimpin, kira-kira gitu. Nah, maka paduan antara introvert dengan dominasi itu namanya dominan. Ya, kuadran 1. Sekali lagi, introvert dengan dominasi itu namanya dominan di kuadran 1. Nah, yang kedua, ada kalanya orang itu ketika berhubungan dengan orang lain dia ingin mendominasi, sukanya memerintah, mengendalikan orang lain. Tetapi dan dia juga seorang yang terbuka, ekstrovert. Nah, maka orang-orang dengan tipe ini masuk dalam kuadran 2 namanya populer, P, ya. Ini D itu dominan, P itu populer. Kemudian ada kalanya juga orang itu terbuka, ekstrovert, dan dia tidak ingin mendominasi, tapi justru dia banyak mengalah. Gitu. Jadi kalau dalam tim itu dia tidak pengen jadi ketuanya, gitu, nggak pengen jadi yang di depannya. Ya udah di belakang aja, mengalah aja. Nah, yang kuadran ketiga ini namanya tipe tenang, T, ya. Jadi paduan antara ekstrovert dengan dedikasi. Dan yang keempat adalah orangnya tertutup dan dia suka mengalah. Nah, ini namanya tipe K atau konvensional. Kira-kira gitu ya. Jadi kuadran 1 dominan, kuadran 2 populer, kuadran 3 tenang, kuadran 4 adalah konvensional. Nah, kuadran pertama tadi gabungan dari introvert dengan dominan, ya toh? Sehingga ini adalah kuadran pertama, yaitu kuadran dominan. Maka dia orang seperti ini punya ciri-ciri A sampai I. Wah, ini kalau nanti dibaca banyak sekali ya, dan nanti teman-teman baca sendiri ya sampai tuntas itu. Jadi tipe D yang kita ambil 1, 2, 3 ya kira-kira. Pertama, orang-orang dengan tipe D ini adalah punya motivasi kuat untuk berprestasi. Need for achievement-nya tinggi ya. Kemudian yang kedua, perilakunya selalu berorientasi ke hasil akhir. Ya, dari suatu pekerjaan atau tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, orang dengan tipe D ini, dominan ini, orangnya itu suka bekerja keras gitu. Nah, apakah teori ini selalu cocok, Pak? Ya, belum tentu cocok, tetapi ini sudah melewati bertahun-tahun ya proses menemukan teori ini dan juga sudah diuji cobakan dengan survei ya, dengan penelitian. Maka ya menurut para ahli ini cocok ketika orang itu introvert, kemudian dia pembawaannya ingin menguasai, mendominasi orang lain, itu ciri-cirinya A sampai I ini. Ya, A sampai I. Kemudian yang kedua ada kuadran populer. Ini gabungan antara dominasi, ya, dominan dengan ekstrovert. Orangnya terbuka dan dominan. Ya, maka biasanya orang-orang seperti ini ya terkenal, populer, gitu ya. Maka namanya tipe populer. Karena orangnya supel, suka bergaul, ya, cenderung pengen pencitraan, ya toh, mencari pengaruh, popularitas, dan dia suka bersahabat. Kalau orangnya terbuka, gitu. Nah, memang orang-orang dengan tipe populer ini memang biasanya mereka terkenal.
Nah, tipe populer itu cirinya A sampai H, ya. Salah satunya yang E ya, orang tipe ini menyenangi pergaulan dan pintar bergaul. Nah, ya, orangnya bergairah ya, berapi-api, bersemangat gitu. Nah, yang ketiga adalah kuadran tenang. Tenang ini gabungan dari ekstrovert, terbuka, dan dia dedikatif, ya, mengalah, ya, sehingga tipenya tenang. Ya. Jadi cirinya ada A sampai H. Jadi dia terdorong selalu bersahabat dengan orang lain, saling menghargai, ya, pandai bergaul, tetapi tidak berambisi dalam mencapai prestasi apapun. Ya, semuanya dia jalani biasa-biasa aja, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipe konvensional. Ini orangnya introvert, tertutup, dan dia juga dedikatif, suka mengalah, ya. Jadi orang-orang dengan tipe K atau konvensional ini dia bekerja dengan penuh ketelitian, perfeksionis, hasil yang benar, sempurna, jadi dia selalu mengejar kesempurnaan menurut kaidah-kaidah yang sudah berlaku. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu ini cocoknya mereka bekerja di bidang apa. Ya, mungkin salah satunya akuntan kira-kira gitu ya. Akuntan, analis gitu ya. Kemudian investigasi ya, investigatif ya, hal-hal yang terkait dengan investigasi itu cocok kira-kira begitu. Karena orangnya teliti dan sebagainya. Nah, dan seterusnya nanti dipelajari sendiri tipe-tipe. Jadi intinya gabungan antara kepribadian yang terbuka dan tertutup dengan interaksi kita dengan orang lain itu apakah dominan ataukah dedikatif, itu muncul 4 tipe ya jiwa manusia. Pertama tadi adalah teman-teman? Dominasi, D. Yang kedua P, populer. Yang ketiga tenang, T. Yang keempat adalah konvensional. Nah, barulah di sini kemudian muncullah pilihan-pilihan bisnis yang disesuaikan dengan karakter tadi, ya, dengan karakter, keterampilan, dan hobi Anda. Jadi kuadran pertama tadi dominasi, ya, itu cocoknya adalah pekerjaan-pekerjaan kreatif. Kuadran 1. Tipe populer itu cocoknya adalah pekerjaan-pekerjaan di bidang konsultatif. Nah, tipe ketiga yang tenang, orang yang dengan tipe tenang tadi, itu cocoknya adalah bekerja di bidang servis atau pelayanan. Nah, sementara yang keempat, nah tadi sudah kita duga ya, orangnya itu teliti, ya, cocoknya menjadi analis. Ya, ternyata yang keempat atau yang tipe konvensional itu cocoknya bekerja di bidang yang kaitannya dengan analitis. Ya. Nah, inilah jenis-jenis bidang usaha yang disesuaikan dengan kepribadian, dengan panggilan jiwa tadi. Jadi maka judulnya matching panggilan jiwa dengan jenis usaha. Nah, pertanyaan berikutnya, yang mana usaha-usaha kreatif, konsultatif, servis, ya, dan analitis itu dijelaskan di bagian berikutnya. Ya, jadi satu, orang ekstrovert itu lebih sesuai berusaha dalam bidang-bidang yang memungkinkan mereka bertemu dengan orang banyak karena dia orangnya terbuka. Ya. Ya, di dunia industri mereka cocok berperan di jalur distribusi atau promosi. Ya, ya kalau orang introvert, pendiam, ya, tertutup, dia ditaruh di bidang promosi, ya, bekerja atau membuat usaha di bidang periklanan, ya, nggak cocok gitu ya. Ya, bagaimana dia bisa menawarkan usahanya, apalagi promosi itu kan berkaitan dengan orang lain, ya. Ya, apalagi orangnya harus orang yang terbuka ya, supel, ya, banyak ngomong kira-kira gitu. Nah, orang-orang introvert itu lebih cocok bila bergerak dalam bidang kegiatan produksi atau akuntansi, yang dia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kemudian pada sumbu horizontal, ya, orang-orang yang berkarakter dominan itu akan lebih pas kalau mereka menggeluti bidang-bidang yang menempatkan mereka pada posisi
mental yang lebih tinggi dari orang lain, sehingga naluri dominannya itu akan tersalur dengan baik. Sementara kalau dedikatif, mereka justru lebih senang jika bergerak di bidang yang lebih sifatnya melayani. Jadi ya, kalau orang dengan tipe dedikatif itu tidak mau jadi koordinator, nggak mau jadi ketua tim, saya tak yang di belakang aja, kira-kira gitu. Ya, kalau di usaha misalnya yang berhubungan dengan banyak pelanggan itu dia sukanya di bidang ya pelayanan, kira-kira begitu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan juga kaitannya dengan jenis usaha dan kepribadian. Nah, saudara, tibalah kita di akhir materi kita. Tadi dijelaskan, kuadran pertama tadi cocoknya adalah usaha-usaha di bidang kreatif, yaitu gabungan antara orang tertutup dengan dominan. Apa usaha-usaha kreatif itu? Nah, nomor 3 itu disebutkan. Ada bidang makanan dan minuman, kerajinan, logam, pertanian, agribisnis, ya. Ada sablon, penerbitan, gitu ya, mainan anak-anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu panduan-panduan yang bisa kita gunakan ketika kita akan memulai usaha. Nah, usaha di bidang konsultatif, ya, orangnya terbuka dan dominan, itu cocok untuk usaha-usaha di bidang jasa konsultasi, atau kursus-kursus, ya, pusat kebugaran, pelatihan olahraga, ya, bidang perdagangan dan lain sebagainya. Ya, ini memang menuntut orang yang terbuka, ya, pintar bicara, ya, bisa presentasi, ya, supel dan lain sebagainya. Orangnya ekstrovert. Sementara yang kuadran ketiga adalah jenis usaha services atau service pelayanan. Ya, bisa biro jasa, biro teknik, jasa pengetikan, fotokopi, penjilitan, ya, sablon, ya, perbengkelan, rumah kos, ya, salon kecantikan, maklar. Ya, jadi ini pengalaman saya sendiri. Ya, saya itu nggak cocok jadi maklar. Ya, saya cocoknya mungkin usaha-usaha ya yang sudah saya jalani. Kalau mobil itu ya hanya punya usaha bidang transportasi tapi tidak menjalankannya. Hanya saya serahkan ke orang untuk bisa menjalankan usaha itu, ya. Ada beberapa mobil yang digunakan untuk jasa transportasi. Tapi kalau adik saya itu malah cocok jadi maklar gitu, ya. Ini dalam bulan-bulan terakhir ini tiap bulan bisa menjual 3 atau 4 mobil, itu kan luar biasa. Tapi saya sendiri ketika mencoba menawarkan itu rasanya kok kurang pede gitu ya. Jadi nggak bisa sesupel adik saya. Nah, tentu berbeda antara kepribadian saya dengan adik saya. Jadi ya mungkin dia punya kepribadian yang memang terbuka, ya, senang supel, hubungannya banyak, ya, relasinya banyak gitu. Ya, karena memang orangnya terbuka. Nah, yang terakhir, bisnis yang cocok untuk tipe konvensional yaitu analitis, yaitu terkait dengan jasa reparasi, yaitu penjahitan, binatu, laundry, perancang busana, yaitu, dan lain sebagainya, jasa terjemahan, akuntan, gitu ya. Jadi itu cocok untuk tipe itu. Baik, saya kira itu. Nanti yang lain bisa Anda baca. Dan juga ada lagi model-model yang bisa digunakan untuk memulai usaha di samping tadi teori-teori yang dikaitkan antara jenis usaha dengan kepribadian. Ada juga metode atau model ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Sehingga kita juga bisa membuat sebuah usaha baru dengan cara mempelajari bisnis yang sudah ada, kemudian mengkaji input-output dari suatu bisnis yang sudah ada, kemudian menganalisis tren, ya, populasi dan data demografi, mengkaji tren ekonomi, ya, meniru dan memodifikasi. Ya, baik itu tempatnya, place, ya, ataupun harganya, produknya, atau promosinya. 4P itu place, price, product, dan promotion. Nah, seperti model ATM saya kira sudah banyak ya, dan kebiasaan di kita itu kalau tetangganya atau temannya itu kira-kira sukses ya kita membuat bisnis yang sama. Ya contohnya counter pulsa ya, itu ada di mana-mana.
Maka kalau teman-teman mau mendirikan seperti itu ya harus modifikasi ya. Kalau ingin ingin laris, ingin laku ya. Apakah itu dari sisi tempatnya mungkin dibuat yang menarik ya. Mungkin dari price-nya ya bisa bersaing ya. Kemudian dari produknya mungkin lebih bervariasi ya. Promosinya ya toh. Nah, itu bisa dengan cara mengamati produk yang sudah ada, usaha yang sudah ada, kemudian kita memodifikasi. Jangan lupa, jangan sekedar amati, jangan sekedar meniru saja, persis podo gone koncone kira-kira begitu, tapi lupa modifikasi. Karena yang sangat menentukan itu modifikasinya itu. Kalau modifikasi Anda berhasil, insya Allah meskipun usaha Anda sama dengan yang lain, maka usaha Anda akan eksis. Kira-kira begitu. Di samping juga ada modifikasi 4P tadi. Ya, jadi yang menjadi titik tekannya itu sebenarnya di modifikasinya. Nah, untuk menentukan modifikasinya apa yang harus kita lakukan, ya bisa dari sisi apa tadi place tempatnya ya, dari price harga ya, kemudian dari produknya sendiri dan dari promosinya. Mungkin kita juga perlu survei kira-kira apa yang diinginkan konsumen ya. Bagaimana caranya memuaskan konsumen dan bagaimana cara terbaik untuk memuaskan konsumen. Ketika kita bisa mengetahui apa yang belum dipenuhi oleh bisnis yang sudah ada menurut konsumen, maka kita isi gap itu ya, maka ya ada harapan bahwa bisnis kita meskipun sama dengan punya orang lain tetapi akan laku ya, karena kita menutupi ataupun memenuhi apa yang belum dipenuhi oleh bisnis yang lain atau oleh usaha yang lain. Meskipun usaha kita sama dengan yang lain. Tapi karena usaha kita itu menjawab kebutuhan konsumen yang belum dipenuhi oleh bisnis yang lain itu, maka bisnis kita akan bisa eksis. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berwirausaha. Silahkan mencoba ya, sudah mulai berpikir nih kira-kira apa yang akan Anda tekuni ya. Tentu lihat dulu kira-kira hobi saya apa gitu ya. Jadi ya banyak anak Rahma yang punya bisnis ya sesuai dengan hobi mereka. Meskipun mereka belajar IT ya ada yang bisnis macam-macam, ada yang bisnis fashion pakaian, ada yang bisnis jilbab, ada yang bisnis ya pokoknya kalau barang baru ya itu dia tawarkan. Banyak yang punya marketplace ya sekalian anak itu. Maka yang paling penting ya bagaimana bisnis itu memang berangkat dari panggilan jiwa kita. Baik, terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.